Kalau menurut saya, kebijakan ini kan akan lebih menjadi insentif ya buat para eksportir. Artinya diharapkan ekspornya dapat lebih tinggi lagi volume ekspornya, dan dari sisi biaya juga ada penghematan. Jadi bila selama ini para eksportir mengeluarkan biaya untuk ekspor, salah satunya untuk pungutan ekspor, sekarang kan dinolkan. Nah, harapannya ekspor yang lebih cepat tadi itu dapat mengurangi stok yang saat ini sangat tinggi di tangki-tangki yang ada di Indonesia. Nah, ketika ekspor sudah mulai lancar, otomatis para produsen, para eksportir ini akan mulai membeli lagi TBS-TBS di TBS-TBS petani ya. Jadi memang pada akhirnya kalau saya rasa ini akan sangat membantu untuk peningkatan harga TBS di petani. Tadi saya sempat baca juga data dari Apkasindo ya. TBS itu di 14 Juli sebelum penerapan kebijakan ini ada di 916. Lalu di 16 Juli setelah penerapan kebijakan ini sudah naik cukup signifikan di 1084. Jadi peningkatannya cukup signifikan meskipun memang benar kata Pak Syafullah tadi, harganya masih cenderung lebih rendah daripada referensi yang biasa ditetapkan oleh dinas perkebunan di provinsi setempat. Pak Rian sendiri Anda melihatnya kira-kira seperti apa efeknya begitu terkait dengan tadi ya potensi kehilangan pendapatan dan juga efeknya ke perekonomian di dalam negeri? Oke, baik Mbak. Menambahkan dari Pak Syaifullah tadi ya, sebenarnya betul. Yang dipotongkan itu adalah pungutan ekspor yang selama ini larinya ke BPDPKS yang mayoritas memang digunakan untuk insentif biodiesel. Tapi saya rasa momennya saat ini sangat tepat kita melakukan penghapusan pungutan ekspor ini. Karena kalau dilihat itu harga CPO saat ini terbalik. Jadi dia lebih murah daripada harga gas oil atau harga diesel global. Artinya yang selama ini biasanya CPO lebih mahal daripada gas oil, di mana artinya juga produksi biodiesel itu sendiri lebih mahal daripada produksi solar dan membutuhkan insentif. Saat ini kondisinya terbalik. Jadi produksi biodiesel itu saat ini lebih murah daripada produksi solar. Artinya insentif yang biasa diberikan oleh BPDPKS in teori harusnya mendekati nol ya. Karena tadi itu kebalik. Jadi dengan saldo tadi yang Pak Syaifullah sudah sebutkan dan kondisi yang saat ini juga sedang menguntungkan bagi para tidak memerlukan insentif yang banyak, saya rasa ini kebijakan yang sangat tepat sih, Mbak Iva. Oke, kemudian balik lagi ke Pak Saifullah begitu ya. Anda melihat kira-kira sampai saat ini kan kebijakan ini diberlakukan hingga akhir Agustus. Tapi apakah ada potensi ya? Tadi Anda katakan juga diperlukan waktu pelan-pelan begitu ya Pak ya. Harus sabar agar harga TBS ini di pasaran juga bisa kembali naik. Nah ini kira-kira seberapa lama kebijakan ini bisa diterapkan? Apakah ada potensi juga akan diperpanjang? Kita tetap akan melihat ya Mbak ya, kami akan tetap melihat bahwasanya efektivitas PMK 115 dengan pungutan 0% untuk PLN sawit. Jadi dengan tren tadi yang sudah sampaikan Mas Andri juga, sebenarnya itu sudah menunjukkan kinerja positif pemerintah terhadap upaya untuk menaikkan harga TBS, meskipun event itu belum masif ya, tapi kan yang penting sudah ada proses dan progres. Nah, tetap sampai 31 Agustus Mbak Iva tetap akan menggunakan regulasi PMK 115 0%, dan nanti pasti akan dilihat dinamikanya seperti apa. Apabila sudah harga keseimbangan sudah seperti yang kita harapkan, maka akan ditinjau kembali pemberlakuan PMK 115. Tapi yang jelas sampai Agustus menggunakan regulasi tersebut, Mbak Iva.